Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama Nafisa Titi dan hari ini kita akan bahas tentang soal ujian kenaikan kelas Bahasa Indonesia kelas 7. Seperti apa soalnya? Kita akan pelajari bersama-sama ya. Soal nomor 1 adalah yang bukan merupakan ciri-ciri pantun adalah A. Setiap baris terdiri atas 4 bait. B. Bersajak AB AB. C. Baris pertama dan kedua berupa sampiran. Dan D. Baris ketiga dan keempat sebagai isi. Nah, ini dari pilihan A, B, C, D, mana nih yang bukan merupakan ciri-ciri dari pantun? Oke, yang A ya. Setiap baris terdiri atas 4 bait. Itu bukan ciri dari pantun, karena yang benar adalah ciri pantun yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, kalau kalian mau sambil mengerjakan, silakan pause dulu ketika sudah dibaca soalnya. Kalian pause dulu, kemudian kita cocokkan jawaban kita bersama-sama. Kita lanjut ke soal nomor. Perhatikan kutipan pantun berikut ini. Sari kelapa buah nira, nira diolah untuk sedekah. Gembira hati tiada terkira, ibu datang bawa hadiah. Berdasarkan pantun di atas, baris yang merupakan sampiran adalah kalimat nomor. Nah, itu ada 4 kalimat ya, yang mana nih yang bagian sampiran, yang merupakan sampiran. Kita cek ya, kalau ciri-ciri dari pantun adalah baris pertama dan kedua yaitu sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi. Jadi, yang merupakan sampiran adalah kalimat nomor 1 dan 2. Sari kelapa buah nira, nira diolah untuk sedekah, itu merupakan sampiran. Kemudian untuk isinya adalah baris ketiga dan keempat. Gembira hati tiada terkira, ibu datang bawa hadiah. Oke, bagaimana? Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Perhatikan pantun berikut ini. Buah cempedak, buah durian, pergi ke pekan naik sepeda. Nah, terusannya itu apa ini? Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah, coba kita cek bersama-sama ya. Yang A itu jangan ragu, berbuat baik, senyum saja sudah ibadah. Oke, baiklah, jawabannya adalah C. Supaya tidak sesal kemudian diperlukan selalu sikap waspada. Karena itu kan pantun itu sajaknya adalah AB-AB ya. Jadi buah cempedak, buah durian, itu kan rima akhirnya berakhiran an. Kemudian pergi ke pekan naik sepeda. Itu A ya. Jadi yang sesuai dengan rima dari pantun di atas adalah yang C, supaya tidak sesal kemudian dan diperlukan selalu sikap waspada. Oke, nah selanjutnya ke nomor 4. Bacalah kutipan puisi berikut ini. Menyesal. Oke. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang, datang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracuni hati, miskin ilmu, miskin harta. Kata petang pada larik ketiga puisi tersebut mempunyai makna lambang A. Waktu sore hari, B. Kehidupan manusia, C. Suasana senja, D. Masa tua. Oke, kata petang jawabannya adalah
C. Suasana senja. Jadi kata petang itu sama artinya dengan suasana senja. Oke ya. Kemudian soal nomor 5. Bacalah kutipan puisi berikut ini. Menyesal tadi ya. Maksud bait kedua puisi tersebut adalah maksud bait kedua. Oke. Jadi bait pertama adalah pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Itu adalah bait pertama. Sedangkan bait kedua dimulai dari aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda, kini hidup meracuni hati, miskin ilmu, miskin harta. Jadi maksud dari bait kedua puisi tersebut adalah A. Seseorang yang lengah di pagi hari karena sehingga hidupnya sangat menderita di usia muda. Benarkah seperti itu? Bukan ya. Itu di bait kedua ada kata-kata beta lengah di masa muda. Jadi dia lengahnya itu di masa mudanya, bukan di masa tuanya. Kemudian seseorang yang menderita hidupnya karena tidak memiliki ilmu dan harta. Seseorang yang menderita hidupnya karena tidak memiliki ilmu dan harta. Itu ya, ini bisa juga ya opsi yang B ini ya. Kemudian kita lihat yang C dulu. Seseorang yang miskin harta dan miskin ilmu pada masa muda karena ia lupa waktu. Ya, yang bait kedua ini maksudnya kan dia waktu muda itu lengah ya. Jadi akibatnya di masa tuanya dia itu jadi miskin ilmu dan miskin harta. Yang C ini salah ya. Kemudian yang D, seseorang yang telah menyia-nyiakan masa mudanya dalam menuntut ilmu sehingga hidupnya menderita di hari tua. Oke, jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjutkan nomor 6. Bacalah kutipan puisi berikut ini. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracuni hati, miskin ilmu, miskin harta. Oke, majas personifikasi dalam puisi di atas terdapat dalam baris. Baiklah, majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati seperti manusia. Kira-kira yang mana ini? Kalau di baris pertama dan kedua yang A itu, pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Apakah ini mengandung majas personifikasi? Sekarang yang B, baris kedua dan ketiga, batang usiaku sudah tinggi, sekarang petang datang membayang. Kemudian yang C, baris pertama dan baris keempat. Oke. Jawabannya adalah C ya, baris pertama dan baris keempat. Baris pertama adalah pagiku hilang sudah melayang. Kemudian yang keempat adalah batang usiaku sudah tinggi. Jadi dia mengumpamakan pagi itu seperti manusia. Bisa melayang kan seperti manusia. Ya, berarti jawabannya adalah C, 1 dan 4. Lanjut soal nomor 7. Oke. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia mengalah. Puisi lama di atas termasuk gurindam ya. Karena kalau syair itu puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 baris dan mempunyai bunyi akhir yang sama. Kemudian kalau gurindam adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Baris pertama menyatakan perbuatan dan baris kedua menyatakan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
Yang C, pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait, kemudian bersajak ABAB. Dan yang D adalah Carmina, adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Jadi kalau Carmina itu versi pantun versi ringkasnya ya, versi pendeknya. Jadi ini termasuk gurindam karena baris pertama itu menyatakan perbuatan. Barang siapa mengenal Allah, kemudian baris yang kedua itu menyatakan akibat yang timbul dari perbuatan di baris pertama. Oke, jadi sekarang sudah tahu ya apa bedanya syair, gurindam, pantun, dan karmina. Lanjut soal nomor 8. Engkau datang mengintai hidup, engkau datang menunjukkan muka. Tapi sekejap matamu kau tutup, melihat terang anakku tak suka. Dilihat dari rimanya, puisi di atas termasuk apa? Rima. Syair, gurindam, pantun, dan karmina. Oke, rima adalah bunyi akhir dari sebuah pantun atau puisi, dia bisa berada di akhir baris atau di dalam barisnya. Jadi jawabannya adalah pantun, ya. Karena rima adalah bunyi yang berselang atau berulang baik di dalam larik puisi maupun pada akhir larik. Kalau pantun itu kan ABAB ya, hidup, ini yang terakhir hidup, muka, tutup, suka, ABAB. Oke. Sekarang soal nomor 9. Ini kita masuk ke fabel ya, ada beruang yang malang. Kalau kita ada soal yang panjang seperti ini, saran saya adalah biar cepat kita baca soalnya terlebih dahulu. Ya. Paragraf keempat, teks fabel tersebut merupakan bagian. Kita langsung lihat ke paragraf keempat. Akhirnya, sang beruang berjanji bahwa dirinya akan menjadi seekor hewan yang tidak mudah dibodohi atau ditipu hewan lainnya. Jadi, paragraf keempat pada teks fabel ini merupakan bagian dari A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, dan D adalah koda. Jawabannya adalah D. Koda. Oke, berikut saya jelaskan sedikit tentang fabel ya. Fabel adalah dongeng tentang hewan sebagai tokoh utamanya dan hewan tersebut memiliki karakter seperti manusia. Jadi baik, buruk, licik, penakut, bijaksana itu ada dalam fabel ya. Kemudian struktur dari cerita fabel yang pertama adalah ada judul. Judul adalah kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Kemudian yang kedua adalah orientasi, yaitu kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk pengenalan waktu, tempat, karakter, atau tokoh. Jadi orientasi itu kalimat pengenalan ya. Kemudian yang ketiga setelah orientasi adalah komplikasi, yaitu bagian di mana muncullah masalah atau konflik cerita. Dan yang keempat adalah klimaks. Klimaks adalah konflik mencapai puncaknya. Jadi klimaks adalah puncak dari masalah yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian yang kelima adalah resolusi, yaitu bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Dan yang terakhir adalah koda, yaitu pesan moral dari pengarang. Namun tidak semua pengarang mencantumkan koda pada ceritanya ya, atau penyelesaian masalahnya. Jadi struktur atau cerita fabel ini
harus berurutan ya. Jadi setelah judul baru orientasi, kemudian komplikasi. Setelah komplikasi itu ada klimaks, kemudian ada resolusi, baru koda. Jadi tidak bisa dibalik-balik, misalkan setelah judul kita ke komplikasi dulu, nggak bisa. Harus berurutan dari judul, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Baiklah, kita akan ke pertanyaan atau soal nomor 10 ya. Oke, saran saya kalau ada soal yang panjang seperti ini, kita baca soalnya terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Paragraf kedua, teks fabel di atas merupakan paragraf kedua itu, ia akhirnya berhasil menangkap satu ikan yang sangat besar. Di saat sang beruang membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap sang ikan, tiba-tiba sang ikan membuka mulutnya. "Tolong, jangan makan aku!" teriak sang ikan. Sang beruang pun tidak jadi memakan ikan tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya sang beruang keheranan. Nah, paragraf kedua ini merupakan bagian apa? A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, dan D adalah koda. Oke, jawabannya adalah komplikasi. Jadi bagian kedua ini dia mulai muncul masalahnya ya. Masalah dalam cerita. Oke. Demikian part 1 dari latihan soal ujian kenaikan kelas Bahasa Indonesia kelas 7. Nantikan juga part 2-nya ya. Jangan lupa subscribe dan like YouTube saya, Mrs. Satiti, biar nanti saya akan semangat untuk bikin video-video pembelajaran lagi. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.